Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faya Akila Salwa dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai Perang Aceh. Perang Aceh melawan Belanda terjadi cukup lama, yaitu mulai dari tahun 1873 sampai 1904. Berikut penjelasannya. Seperti yang kita tahu, sebelumnya VOC pernah mencoba berdagang dan menguasai pelabuhan Aceh. Namun sayangnya dipersulit dan tidak diberi izin oleh Sultan Iskandar Muda yang saat itu sedang memimpin. Lantaran, rakyat Aceh dan para pemimpin lainnya tetap pada pendirian dan semangat mereka untuk menentang dominasi asing. Namun, pasca perlawanan mengusir Portugis dari Malaka, Aceh yang membutuhkan biaya untuk membangun kembali armadanya terpaksa memberi izin VOC untuk berdagang. Kemudian, penyebab khusus perlawanan rakyat Aceh. Yang pertama, dimulai dari dibuatnya Traktat London atau Perjanjian London pada 17 Maret 1824 antara Belanda dan Inggris, yang berisi setelah Belanda mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara, tidak diperbolehkan mengganggu kedaulatan Aceh. Lalu yang kedua ada Traktat Siak, yaitu perjanjian yang disodorkan dengan paksaan oleh Belanda kepada Sultan Siak pada 1 Februari 1858, yang berisi bahwa Sultan Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Dan yang terakhir ada Traktat Sumatera pada 2 November 1871 yang menyatakan bahwa Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Dengan adanya Traktat Sumatera ini menjadikan ancaman besar bagi Kesultanan Aceh. Nah, karena merasa terancam dengan adanya Traktat Sumatera sebelumnya, Aceh pun berusaha mencari sekutu dengan negara lain seperti Turki, Italia, hingga Amerika Serikat. Mengetahui hal tersebut, Belanda pun mengirim ultimatum namun tak dihiraukan. Akhirnya, Belanda pun mengumumkan perang pada tanggal 26 Maret 1873. Agresi pertama tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal Mayor Johan Herman Rudolf Kohler dan pejuang Aceh di bawah pimpinan Sultan Mahmud Syah II. Meskipun saat itu Aceh sedang dalam keadaan lemah politik dan ekonomi, para pejuang Aceh tetap bisa mengimbangi. Bahkan, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Teku Imam Longbata dan Belanda pada tanggal 14 April 1873 dalam memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran ini, pasukan Aceh berhasil membunuh Kohler dan dapat mempertahankan Masjid Baitur Rahman. Kemudian, pasukan Belanda pun ditarik mundur. Perang Aceh II terjadi pada 9 Desember 1873. Di bawah pimpinan J. van Swieten, penyerangan kali ini Belanda membakar Masjid Baitur Rahman pada 6 Januari 1874 dan berhasil menduduki istana pada 15 Januari 1874. Dengan ini, Belanda menyatakan bahwa Aceh menjadi daerah kekuasaannya. Namun, para pejuang dan rakyat tidak gentar dan menghiraukannya. Mereka tetap melakukan pengangkatan putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai sultan. Mereka juga terus melakukan serangan pada pos-pos Belanda, terutama yang di bawah kerjasama Habib Abdurrahman dan Teuku Cik di Tiro. Walaupun pada akhirnya pasukan di bawah pimpinan Van der Heyden membuat Habib Abdurrahman menyerah kepada Belanda dan Teuku Cik di Tiro mundur ke arah Sigli. Kemudian, pada tahun 1884, secara resmi Muhammad Daud Shah diangkat sebagai sultan, bersamaan dengan memproklamirkan Ikrar Perang Sabil. Dalam perang ini, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas, bahkan beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Teku Umar. Lalu, Belanda menerapkan strategi konsentrasi Texel. Sayangnya, hal itu tidak efektif. Bahkan pada tahun 1886, Teku Umar berhasil menyerang dan menyita kapal Belanda Hoek Canton. Sangat disayangkan, di tengah perjuangan Perang Sabil,
tahun 1891 Teuku Ciditiro tewas, dan tahun 1893 Teku Umar menyerah kepada Belanda. Namun, hal itu hanyalah sebagai siasat. Pada Maret 1896, Teku Umar kembali berbalik melawan Belanda. Di samping itu, Belanda mengirim Snok Hurgronya untuk menyamar dan mencari tahu informasi dan kelemahan rakyat Aceh. Dengan itu, Belanda cukup terbantu. Memasuki Perang Aceh IV, pada tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar gugur pada pertempuran di Meulaboh dan dilanjutkan oleh istrinya, Cut Nyak-Dien. Makin lama, pasukan Aceh juga mulai melemah akibat banyaknya pejuang yang gugur, terlebih strategis Snok Hurgronya untuk memecah belah adu domba berhasil mempengaruhi pasukan Aceh. Selain itu, pada Januari 1903, Sultan Muhammad Daud Shah juga masuk dalam siasat licik Belanda yang menangkap istrinya, sehingga beliau menyerahkan diri, dan kerajaan Aceh pun berakhir. Begitupun pada Panglima Polem pada 6 September 1903 dengan siasat yang sama. Kemudian, pada tahun 1906, Cut Nyak-Dien juga berhasil ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, hingga wafat pada 8 November 1908. Namun, meski begitu, perjuangan rakyat Aceh terus berlanjut, tiada henti hingga pada tahun 1912. Walaupun masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal, bahkan mungkin bisa dikatakan perang-perang kecil tersebut sampai sekitar tahun 1942. Perang ini tentunya memberikan dampak bagi masyarakat Aceh mulai dari bidang politik, budaya, dan ekonomi. Pada bidang politik, kerajaan Aceh jatuh ke tangan Belanda dan Belanda berhasil menguasai pemerintahan. Namun, untuk para bangsawan Aceh masih tetap dihormati sebagai kepala adat. Sedangkan pada bidang budaya, mulai adanya agama lain selain Islam di Aceh. Adanya kebudayaan dan pola pikir baru yang masuk yang dihasilkan dari negara-negara yang pernah bersangkutan. Dari bidang ekonomi, banyak inflasi di berbagai kebutuhan membuat rakyat Aceh perlahan melarat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.